Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi di mata kuliah keamanan sistem komputer ya. Jadi ini merupakan materi yang kedua dan kali ini kita akan coba untuk membahas terkait dengan algoritma kriptografi dasar ya. Baik, nah capaian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yaitu menjelaskan terkait dengan algoritma kriptografi dasar yang di dalamnya nanti ada terminologi dari kriptografi itu dulu, kemudian ada kriptografi klasik, kemudian ada Playfair chipper ya, kemudian ada kriptografi modern ya. Oke, baik kita akan lihat terkait dengan terminologi dulu dari kriptografi ya. Jadi seperti yang sudah kita sampaikan di video yang sebelumnya bahwa pesan itu merupakan sesuatu ya yang dapat dimengerti maknanya ya. Jadi contohnya ketika kita mengirimkan sebuah pesan ya di WA misalnya ataupun pesan SMS ya, itu kita bisa mengerti gitu kan. Cuman nanti dalam proses transmisinya, dalam proses pengirimannya, nah itu butuh sebuah penanganan khusus supaya tidak diintip pesannya oleh orang lain gitu ya. Kemudian kalau dalam istilah kriptografi, pesan itu dinamakan dengan plain text ya. Plain text. Kemudian eh, pesan yang tersandikan ya supaya tidak plain text-nya tadi supaya tidak bisa terbaca maka perlu disandikan ya. Nah, hasil pengkodean atau hasil teks asli yang sudah disandikan itu merupakan atau bisa disebut dengan ciphertext ya. Nah, ini sedikit mengulang di pertemuan sebelumnya karena nanti ini ada korelasinya dengan hal-hal yang akan kita lakukan nantinya ya, yang akan kita bahas nantinya. Jadi banyak hal yang terkait dengan plain text, kita akan sering-sering mengulang terkait dengan plain text, kemudian ciphertext, ya, kemudian nanti ada kunci juga ya. Nah, kita akan pelajari dulu terminologi dari kriptografi ya. Jadi apa saja istilah-istilah yang ada di dalam kriptografi ya kita harus ingat-ingat dulu ya. Baik, selanjutnya eh, terkait dengan praktisi ya. Jadi ada sebuah praktisi ya dalam kriptografi itu disebut juga dengan kriptografer ya. Kemudian dalam sebuah sistem kriptografi itu ada beberapa hal yang perlu kita ketahui ya. Di antaranya ada algoritma, jadi urut-urutannya bagaimana cara menyandikan dan lain sebagainya, itu dinamakan dengan algoritma kriptografi. Kemudian ada plain text ya, plain text yang teks asli. Kemudian ada ciphertext, ciphertext itu teks asli yang sudah disandikan ya, yang sudah tidak bisa dimengerti oleh manusia ya atau penerima ya, atau istilahnya bukan penerima ya, pengintip lah gitu. Jadi sudah tersandikan gitu. Nah, kemudian ada istilah lagi kunci ya. Kunci itu merupakan sebuah alat yang akan digunakan untuk membuka pesan tadi yang tersandikan ya. Jadi harus tahu kuncinya untuk bisa membuka tadi ya. Jadi kalau misalnya kita di HP ya misalnya, hanya orang-orang mungkin kalau misalnya kita buat sandi ya atau mungkin kita buat pola atau apa model pengamanan apapun lah di situ. Nah, ketika kita hanya ingin kita sendiri atau orang-orang tertentu yang kita kasih hak akses bisa mengakses, nah maka itu kita sudah menerapkan sebenarnya terkait dengan pengamanan sebuah data ya di situ ya. Nah, jadi di situ kita membutuhkan sebuah kunci untuk membuka atau mengakses HP tersebut ya. Nah, kemudian ada lagi kemarin juga sudah saya jelaskan juga terkait dengan kriptoanalis ya. Jadi ilmu atau seni untuk memecahkan kode tadi gitu ya. Menjadi sebuah pesan utama lagi, istilahnya merubah dari kode yang disandikan menjadi pesan asli gitu kan. Tanpa mengetahui kunci yang diberikan ya. Nah, kemudian pelakunya itu disebut dengan kriptanalis ya.
Nah, kemudian kriptografi sendiri merupakan sebuah studi mengenai kriptografi dan kriptologi ya, maksudnya bukan kriptografi ya. Kriptologi merupakan sebuah studi mengenai kriptografi dan kriptoanalis gitu. Jadi ini merupakan sebuah terminologi dulu. Jadi hal-hal ini kita harus tahu dulu ya, supaya nanti ke depannya tidak mengalami kebingungan gitu ya. Jadi ingat, dalam kriptografi dikenal dengan algoritma kriptografi, kemudian ada istilah plain text, kemudian ada istilah ciphertext, dan ada istilah kunci ya. Baik, selanjutnya ya. Jadi kalau kita lihat ya, persamaan ya antara kriptografer ya dan kriptoanalis gitu. Apa sih gitu kan? Kesamaan antara keduanya, kriptografer dan kriptoanalis itu ada kesamaannya. Artinya sama-sama berusaha untuk menerjemahkan dari ciphertext menjadi plain text ya. Jadi bagaimana caranya bisa menerjemahkan dari plain text menjadi dari ciphertext menjadi plain text ya. Sama-sama gitu. Cuman perbedaannya apa di situ ya? Kalau kriptografer itu bekerja berdasarkan legitimasi pengirim, atau cara gampangnya istilahnya sudah diberikan sebuah akses ya oleh pengirim ya. Jadi istilahnya ini sebagai orang yang sudah dikasih akses untuk eh, ibaratnya memecahkan kode tadi gitu ya. Nah, sedangkan kalau kriptoanalis itu tidak diberikan hak ya. Istilahnya atau kata lainnya penyadap gitu ya. Jadi sama-sama bekerja ya menerjemahkan ciphertext ke plaintext, tapi yang satunya resmi ibaratnya begitu, yang satunya tidak resmi ya. Secara gampangnya begitu ya. Jadi perlu diketahui juga gitu kan. Ada yang memang berusaha ingin mengetahui sebuah kode pesan itu, ada yang sudah diberikan izin, ada juga yang belum dikasih izin gitu kan. Ibaratnya istilahnya kata lainnya itu adalah penyadap. Baik, selanjutnya ya. Nah, kemudian di sini ada algoritma kriptografi ya. Algoritma kriptografi itu apa ya? Yaitu algoritma atau aturan ya. Aturan untuk enciphering dan deciphering yang berupa fungsi matematika. Artinya algoritma kriptografi ini merupakan sebuah aturan untuk mengkodekan dan mendekode, artinya menyandikan dan membuka sandinya gitu. Istilahnya cara gampangnya begitu. Nah, kunci ini merupakan sebuah parameter yang digunakan untuk mentransformasi. Jadi istilahnya eh, apa ya istilahnya merupakan sebuah hal ya yang menjadikan pengkodean dan pendekodean itu bisa berhasil, maka dibutuhkan sebuah kunci ya, atau sebuah parameter tadi gitu. Jadi kunci itu merupakan sebuah eh, apa ya, sebuah aturan atau mungkin sebuah rahasia gitu ya, yang bisa digunakan untuk membuka kunci. Istilahnya kalau kita mau buka lemari, kalau nggak ada kuncinya maka nggak akan bisa terbuka gitu. Nah, kemudian ada lagi istilahnya penyadap tadi ya. Jadi orang yang berusaha menangkap ya pesan yang sudah ditransmisikan tadi gitu. Istilahnya pencuri lah gitu ya. Nah, kemudian ada beberapa jenis kunci ya, ada dua ya. Ada yang modelnya simetrik, kemudian ada yang modelnya asimetrik ya. Jadi kalau simetrik ini kunci yang akan digunakan untuk membuat kode dan mendekode, atau istilahnya mengenkripsi dan mendekripsi, itu menggunakan kunci yang sama. Jadi kuncinya satu dipakai untuk mengenkripsi dan juga dipakai untuk mendekrip gitu kan. Jadi menggunakan satu kunci. Nah, sedangkan kalau modelnya asimetrik itu menggunakan kunci yang berbeda. Jadi untuk mengunci pesan itu menggunakan kunci yang pertama, sedangkan untuk membuka pesan tadi itu menggunakan kunci yang berbeda. Ya.
Nah, ini bisa dikatakan lebih aman ya. Jadi karena ada dua kunci ya, maka orang tidak akan mudah untuk bisa menemukan. Tapi kalau misalnya orang berhasil menyadap menggunakan yang model simetrik, sudah dapat kuncinya, ya sudah bisa juga untuk membuka kode tersebut gitu kan. Karena udah tahu kuncinya untuk menyandikan dan mendekripsikan itu kuncinya sama, maka orang akan lebih mudah untuk menangkap isi dari pesan tersebut ya, pesan yang sudah ditransmisikan. Baik, selanjutnya ya. Nah, ini ada teknik ya, teknik substitusi ya, atau istilahnya teknik untuk melakukan sebuah penyandian ya. Jadi kriptografi klasik ya, yang lama ya. Jadi dulu memang sejarahnya ini digunakan oleh kaisar ya, kaisar Ciper ya. Jadi digunakan untuk menyandikan gitu kan, menyandikan sebuah pesan ya. Nah, dalam mode kaisar ya, atau istilahnya kaisar Ciper ini itu menggunakan plain text-nya itu kan berupa alfabetik ya. Istilahnya berupa huruf gitu. Nah, kemudian Ciper text-nya itu dia menggunakan aturan digeser ya. Jadi digeser 3. Jadi yang pertama ya, yang pertama ini, oke. Yang pertama ini merupakan sebuah abjad ya. Abjad mulai dari A sampai dengan Z. Nah, ini dinamakan dengan plain text ya. Teks yang belum tersandikan gitu, teks aslinya. Nah, kemudian berikutnya untuk membuat ciperteknya ini digeser ya. Jadi AB-nya hilang, ABC-nya hilang, kemudian diawali dengan D. Ya, kemudian D, E, F, G, Z, nah, kemudian baru ABC-nya muncul di terakhir itu. Artinya ini digeser ya, digeser. Nah, rumusnya bagaimana? Rumusnya adalah C ini adalah apa namanya istilahnya cipertek ya. Ya, C ini cipertek, kemudian P ini adalah plain text ya. Nah, ini untuk melakukan enkripsi itu diperlukan plain text ya. Jadi plain text-nya ini digeser sebanyak 3 dari total himpunan atau total digitnya itu ada 26 ya, karena alfabet itu kan ada 26 ya. Jadi ini apa namanya diambil gitu ya, digeser 3. Nah, contohnya bagaimana ya? Contohnya begini. Nah, ini untuk ketika untuk membalikkan lagi kan tadi mengkodekan. Nah, bagaimana mengembalikan ke pesan aslinya? Ya itu tinggal di minus saja. Nanti akan berubah ke pesan aslinya. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya begini. Nah, kita membuat sebuah pesan ya, cipertek dari kalimat bukan rahasia, ya kan? Bukan rahasia. Nah, kemudian bagaimana bentuk ciperteknya bagaimana? Nah, caranya begini. Ini kan ada huruf B, U, K, A, N, R, A, H, S, I, A. Nah, dengan rumusnya Kaisar Ciper tadi, yang B ini kita lihat nih. B di mana? Nah, huruf B di sini. Maka untuk merubah menjadi cipertek, yang huruf B itu diubah menjadi huruf E ya. Maka di sini ciperteknya menjadi huruf E. Nah, kemudian di sini ada huruf U. Nah, kita lihat huruf U di mana? Huruf U di sini. Kemudian untuk merubah menjadi cipertek, huruf U ini dirubah menjadi huruf X ya. Nah, maka di sini ada huruf X ya. Nah, kemudian berikutnya apa? K. K di mana? K di sini. Nah, kemudian huruf K ini ketika dikodekan itu berubah menjadi huruf N ya. Jadi K ini menjadi huruf N. Nah, dan seterusnya sampai A ini menjadi D ya kan. A di sini menjadi D. Nah, jadi masih gampang ya ini. Masih gampang hanya menggeser saja gitu kan. Yang penting pembaca pesan tahu rumusnya ini ya. Contohnya ketika teman-teman ingin membuat sebuah pesan ya,
pesan tidak digeser 3, misalnya digeser 10 gitu kan, ya sudah tinggal digeser aja. Nah nanti itu jadinya seperti apa ya, nanti sesuai dengan urutannya gitu kan. Ketika digeser ya nanti disesuaikan aja, A nanti dapatnya apa, B dapatnya apa, dan sebagainya. Nah itu di Cipertek ya, yang mengkodekan dari pesan aslinya gitu. Tujuannya apa? Ya tujuannya tadi supaya tidak bisa disadap oleh orang yang tidak punya hak gitu kan. Tidak punya legitimasi, ya tidak punya akses, tidak diizinkan untuk membuka gitu kan. Karena selama kita mentransmisikan sebuah pesan itu sangat rentan sekali disadap ya. Jadi usahakan memang pesan itu benar-benar bisa rahasia ya. Meskipun teknologi sekarang ya memang meskipun sudah diamankan dengan sekuat tenaga ya, tetap juga masih bisa bocor gitu kan. Ya, tapi kuncinya seperti yang saya katakan pada pertemuan sebelumnya, selama usaha untuk membobol itu membutuhkan biaya yang lebih dibandingkan dengan harga yang didapatkan dari hasil membobol, itu berarti sudah aman ya. Sudah berhasil mengamankan sebuah pesan atau sebuah sistem ya. Gitu. Nah, ini terkait dengan teknik substitusi ya. eh, yang dilakukan oleh kaisar ya. Kaisar yang zaman dulu gitu kan, zaman dulu sekali ini. Tapi nah, itu sudah mengenal sebuah penyandian ya. Baik, kita akan lihat ada model substitusi chipper dengan ROT 13 ya. Nah, ROT 13 ini bagaimana? ROT 13 ini kan kalau kita melihat sebuah abjad itu kan ada 26 ya. 26. Nah, ini tinggal dibagi dua aja. Menjadi 13 baris, kemudian 13 gitu. Nah, aturannya cukup sederhana ya. Jadi tinggal dibalik aja. Jadi contohnya begini, kita akan menyandikan sebuah pesan yang sama ya, yaitu namanya bukan rahasia dengan metode ROT 13. Maka kita buat dulu skemanya begini ya. Jadi dua dulu, A, B, C sampai M, kemudian N sampai Z. Dibuat tabel begini ya biar enak gitu. Nah kemudian kita lihat di sini ada huruf B ya. B ada di mana? B di sini. Nah, yang menjadi lawannya apa? O. Nah, maka O dimasukkan untuk dijadikan sebagai Cipertek. Kemudian berikutnya adalah huruf apa? U. Huruf U di mana? Huruf U di sini ya. Nah, tinggal dibalik aja lawannya apa? H. Nah, H ini berubah menjadi Ciperteknya. Jadi ada huruf O, ada huruf H ya kan. Kemudian ada huruf apa lagi? K ya. K ini lawannya apa? K ini lawannya adalah X ya. Maka yang menjadikan Ciperteknya itu adalah lawannya tadi ya, apa X ya. Makanya di sini maksudnya X. Dan seterusnya sampai A ya. A ini apa? Di sini ya. Nah, kemudian lawannya apa? Lawannya huruf N ya. Maka Ciperteknya adalah huruf N. Ya, ini dengan metode substitusi Cipertek dengan ROT 13 ya. Jadi ini masih mudah dan kita tidak perlu atau tidak mungkin belum membutuhkan mesin, masih bisa dikerjakan gitu ya. Tapi nanti ada beberapa di kriptografi modern itu sudah menggunakan biner ya. Kode biner, jadi sudah susah dipecahkan gitu. Nah, memang ada beberapa kelebihan dan kelemahannya masing-masing sih. Jadi kalau misalnya klasik ini kan kita nggak perlu butuh komputer ya untuk memecahkan sandinya gitu. Oke, kita akan lihat selanjutnya ya. Nah, di sini ada lagi pada kriptografi klasik ini ada teknik blocking ya. Nah, teknik blocking ini adalah membuat apa namanya istilahnya baris ya, membuat tabel juga gitu kan, seperti yang tadi, cuman tabelnya ini agak banyak barisnya ya. Nah, untuk membuat ini harus ada kata kuncinya nih ya. Kata kuncinya apa untuk melakukan enkripsi? Dibuat menjadi 5 baris ya, 5 baris, kemudian spasinya itu menjadi
angka menjadi plus ya. Kemudian aturannya dari kiri ke kanan, mulai dari kiri atas, ya kan. Nah, kita lihat dulu pesan aslinya apa. Pesan aslinya saya belajar persandian ya. Nah, kemudian kita akan buat nih. Kita akan coba dari kiri ya ke kanan ya. Ini untuk membuat enkripsinya. Nah, untuk menata hurufnya itu dari atas ya. Dari atas ke bawah nih. Jadi ini saya spasi ya kan. Belajar spasi persandian ya kan. Nah, jadi ke bawah untuk menatanya. Nah, sedangkan untuk melakukan enkripsi itu diurutkan dari kiri ke kanan ya, sesuai dengan kunci yang dibuat tadi ya. Jadi untuk menyandikan dari kiri ke kanan. Berarti sandinya apa? Saya belajar persandian. Sandinya adalah atau enkripsinya adalah SBARI ya kan? SBARI kemudian AERSA ya. AERSA. Kemudian ada YL. Nah, ini kosong nih. Ya, kosong tadi spasi atau istilahnya kosong ya, kolom kosong menjadikan plus. Nah, maka di sini ada angka atau ada huruf ada operator ya plus gitu. Nah, kemudian ke sini lagi ada AN, kemudian AAPN. Nah, ini ada kosong lagi, maka di sini ada plus lagi ya. Di sini juga ada kosong, di sini plus lagi ya, dan seterusnya sampai ke sini. Nah, ini teknik blocking ya. Nah, teknik blocking nanti juga berkembang juga gitu kan. Ada berbagai macam gitu. Berbagai macam algoritma ya terkait dengan teknik ini gitu. Nah, ini masih gampang ya, masih mudah untuk bisa diikuti gitu. Kita akan lihat berikutnya. Nah, ini kita sudah mulai menarik nih, main-main ke mode persandian yang sudah agak susah ini ya, agak susah ditebak gitu kan, agak susah dipecahkan gitu. Nah, ada istilahnya kalau tadi itu Kaisar, nah sekarang adalah play fair cheaper ya. Play fair cheaper. Jadi ada aturan enkripsinya nih. Yang pertama adalah silahkan buat matrik ya 5 kali 5 ya kan. Buat 5 kali 5. Diisi abjad berurutan, hilangkan satu abjad. Ya, kenapa dihilangkan satu abjad? Karena abjad kan ada 26. Nah, sedangkan matrik yang dibuat adalah 5 kali 5. Maka masih ada satu sisa huruf yang menjadi tidak punya tempat gitu kan. Ya udah dihilangkan aja. Kemudian huruf mana yang sebaiknya dihilangkan? Ya bebas gitu kan. Terserah. Ya, contohnya kalau misalnya di sini yang penting nanti dikasihkan ke orang ya, atau istilahnya orang yang mendekretkan tadi ya, istilahnya yang ingin merubah ke pesan aslinya, kirim kode kuncinya adalah hilangkan huruf J-nya gitu kan. Kalau saya di sini huruf J saya hilangkan gitu kan. Huruf J-nya dihilangkan. Nah, jadi buat matrik kemudian diurutkan mulai dari A, B, C, D, E, F, G sampai Z, tapi huruf J-nya dihilangkan. Nah, kemudian nanti silahkan dipecah nih menjadi 2 digit angka ya. Bukan angka ya, ini 2 digit huruf ya. Ini salah ini, 2 digit huruf ya. Jadi nanti dikelompokkan menjadi 22 gitu. Kelompoknya menjadi 22. Nah, kemudian jika 2 digit tersebut berada dalam satu baris yang sama, maka huruf di sebelah kanannya menjadi chipper ya. Contohnya begini. Ketika nanti memasangkan antara huruf A dan huruf C, ya kan, maka dimulai dari huruf A, huruf B ini menjadi kodenya, menjadi chippernya, menjadi sandi apa yang pesan yang tersandikan tadi, ya. Mulai dari misalnya ada huruf A, AC, maka yang sebelah kanannya adalah BD, maka BD ini disimpan ya, nanti akan dijadikan sebagai chipper tag ya. Nah, kemudian jika 2 digit berada pada kolom yang sama, maka huruf di bawahnya akan menjadi digit chipper ya. Ya, menjadi kolom yang sama. Nah, ini kan tadi baris ya. Nah, sekarang kolom yang sama. Kalau kolom yang sama, maka di bawahnya ini akan menjadi
apa nama istilahnya, cipernya gitu kan, yang di bawahnya ini ya. Jadi ketika ada huruf pasangannya adalah G dan R ya, gratis misalnya G dan R ya, maka sandinya adalah M dan W ya di bawahnya ya. Jadi nanti ketika ingin mendekrip tinggal dibalik ya, yang semula di bawah menjadi di atasnya, yang semula ini di kanan menjadi di kirinya gitu. Nah, bagaimana nanti kalau sudah mentok sampai sini gitu kan, huruf E nanti kemana ya? Huruf E berarti nanti kembali ke A ya, mutar jadinya. Jadi kalau misalnya nanti ada E atau ada K, ada P, ada U, ada Z, maka huruf yang di sinilah yang nanti akan menjadi kodenya. Ya, ingat kalau untuk mengenkripsi itu adalah di sebelah kanan dan sebelah bawah. Kalau mendekripkan berarti sebelah kiri dan atas. Jadi tinggal dibalik aja. Gitu ya. Nah, kemudian yang menarik adalah di sini ya. Ketika menemukan pasangan yang tidak jadi satu kolom dan tidak jadi satu baris. Jadi bagaimana selanjutnya ya? Jadi kalau misalnya yang tidak jadi satu kolom dan satu baris, contohnya misalnya kombinasi N dan J. Ya. Ketika ada kombinasi seperti ini maka dibuat persegi ya. Dibuat persegi dan yang menjadi di sudutnya ini menjadi sandinya atau cipernya, blok cipernya, nanti bagian dari blok cipernya. Misalnya di sini kombinasi N dan Y ya, maka lawannya sudutnya N itu adalah O ya, maka O diambil dulu O. Nah, kemudian ketika menyebutkan J sandinya apa, berarti sandinya adalah X gitu kan. Ini berlaku untuk yang lainnya juga. Ketika modelnya silang begini, maka yang sudutnya, yang baris sudutnya ini menjadi istilahnya cipernya gitu kan. Jadi nanti dibuat persegi. Nah, kalau di sini gimana ya? Misalnya A dan M ya berarti nanti B dan L yang menjadi kodenya gitu. Nah, ini sudah mulai menarik ini ya. Jadi kita sudah mulai berpikir nih untuk memecahkan gitu kan, memecahkan abjadnya gitu. Oke, kita akan lihat selanjutnya ya. Nah, ini playfair chipper ya. Ada kuncinya, ingat ya. Kuncinya ada di sini huruf J dihilangkan, diganti dengan Z ya. Nanti kalau misalnya dalam plain text-nya itu ada huruf J, maka huruf J tadi perannya diganti dengan huruf Z ya. Nah, huruf J dihilangkan diganti dengan huruf Z. Kemudian jika ada satu huruf yang dipasangkan dengan jika ada satu huruf dipasangkan dengan huruf X. Nah, contohnya misalnya nanti ketika udah dipasang-pasangkan dua-dua, ternyata ada satu yang nggak punya pasangan, ya, maka dia dipasangkan dengan huruf X. Ya. Nah, kita lihat nih contohnya nih. Ini untuk enkripsi ya. Plain text-nya apa? Plain text-nya saya belajar persandian. Maka dipasangkan menjadi dua-dua dulu semuanya. Ya, contohnya begini. Nah, di sini tadi ada aturan karena di sini tadi J-nya tidak ada tempat, maka tadi J-nya ini ada aturan diganti dengan Z. Nah, maka J-nya di sini kita ganti dengan huruf Z. Ya. Kemudian Z, A, R, P, E, R, S, dan N. Nah, N ini sendirian ya. Ketika sendirian aturannya apa? Jika satu huruf maka dipasangkan dengan huruf X. Nah, maka dipasangkan dengan huruf X. Nah. Oke, selanjutnya ya. Kita akan coba lihat ya di sini sudah ketemu nih pasangan-pasangan semuanya nih. Nah, kemudian kita coba untuk sandikan ya. Di sini ada SA ya. SA kita lihat SA ada di mana? S dan A ada di sini ya. SA. Ketika nanti kita buat sudut maka bentuknya begini. S Q A C ya kan? Nah, maka yang menjadi nilai atau sandi dari S, huruf S, ini adalah huruf Q. Karena sudutnya adalah huruf Q ya. Kemudian A. A sudutnya apa? Karena tadi dipasangnya dengan S, sudutnya adalah C. Maka di sini ketemulah cipernya itu adalah Q dan C ya. Kemudian ada lagi Z dan A. Z dan A ya. Z dimulai dari Z dulu. Untuk sudutnya itu adalah V. Nah, maka di sini masukkan huruf V. Nah, kemudian di sini adalah
A, sudutnya apa? C. Ya, maka tadi apa tadi? Maaf, J ya. Sudutnya adalah D ya. Maka di sini muncullah V dan D, ya kan? ZA, maka dibentuk persegi, Z ketemu V, masukkan sini, A ketemu D, masukkan sini. Ya. Berlaku juga untuk yang lainnya. Nah, ini contohnya Z nih. Z dipasangkan dengan A. Z dipasangkan dengan A. Ya, berarti Z diganti V, kemudian A dipasangkan dengan E. Ya. Kemudian di sini ada NX ya. NX tinggal dipasangkan N dan X ya. Nah, kalau satu baris tadi adalah digeser ke bawah ya. Maka nilainya adalah N itu kode sandinya adalah S ya. X kode sandinya. Nah, ketika udah sampai di bawah maka ke atas naik ke C. Ya, jadi begitu. Jadi kalau misalnya ada mentok di bawah atau di samping, kalau di samping nanti ke kanan, kalau ke bawah berarti nanti ke atas. Begitu juga dengan sebaliknya ketika nanti di degrep ya. Nah, kemudian setelah ketemu semuanya, ya, baru nanti di sini ketemu ciperteknya. Nah, ciperteknya apa? Ya seperti ini, ya. Jadi sandi yang sebelumnya atau pesan yang sebelumnya saya belajar persandian, maka sandinya adalah seperti ini. Jadi sudah tidak bisa lagi ditangkap oleh orang atau istilahnya penyadap gitu kan. Penyadap akan kesusahan untuk menangkap pesan ini. Gitu. Nah, ini metode yang digunakan oleh atau istilahnya metode Playfair Chipper. Oke, kita akan lihat berikutnya. Nah, ini kita contohnya. Nah, contohnya nih ada terkadang ketika dalam menyandikan itu ada huruf yang berulang ya. Contohnya adalah kita ingin menyandikan balon. Ya. Balon itu ada dua huruf yang sama, L dan O. Nah, kita buat aturan lagi nih. Jika ada pasangan double, maka satunya diganti dengan huruf P. Ya. Contohnya begini, balon X ya. Kenapa X? Karena ini nggak ada pasangannya N ya. Jadi kita kasihkan dengan X dengan aturan yang kedua tadi. Nah, kemudian ini L, karena di sini L double kita ganti dengan P yang ada di sini ya. Kemudian di sini juga ada O-nya double kita ganti dengan P. Nah, kemudian kita buat lagi pasangan-pasangannya jadinya begini ya, sebelum disandikan. Nah, ini menjadi ciperteknya. BA ya. Kita lihat B dan A. B berarti ke C ya, B ke C, A ke B. A ke B karena tadi gesernya ke kanannya. Dan sampai LP juga OP dan NX juga sama. Kita lihat N dan X ya. N turun ke S ya, X ke C, naik ke X ke C. Nah, maka ciperteknya balon adalah C, B, M, L, P, L, S, C ya dengan aturan yang kita buat tadi ini. Nah, kalau misalnya nanti di sini pasangan double diganti misalnya kalau double saya kasih Z misalnya, maka kombinasi ciperteknya tidak akan jadi seperti ini lagi. Karena kuncinya udah berubah ya. Kuncinya udah berubah, maka nggak akan bisa menjadi model seperti ini lagi. Ini berlaku ketika ada salah satu kuncinya itu adalah seperti ini ketika double diganti dengan huruf P ya. Nanti kalau bisa double diganti dengan huruf Z ya beda lagi hasilnya. Ya, tidak lagi seperti ini. Dan itu yang hanya tahu ya yang pembuatnya aja gitu kan. Selama nanti penerimanya dikasih kuncinya ya bisa buka juga, bisa mengembalikan. Nah, itulah sebenarnya konsep dari kriptografi ya, menyandikan ya. Gitu. Oke, nah ini contohnya nih. Ini sudah kita buat lebih sulit lagi nih ya. Kita tambahkan kunci tambahan di sini yaitu Abadi Nugroho misalnya ya. Nah, ini kita buat. Tadi abjadnya kan gampang tuh, tinggal diurutkan ya. Sekarang sudah kita tambahi kunci tambahan nih untuk mengamankan lagi gitu kan. Nah, misalnya nih A, tapi syaratnya tidak boleh ada yang sama ya, tidak boleh ada yang double. Jadi tinggal abjadnya diurutkan dulu kuncinya ya. A B D I N U G R O H ya. O-nya karena sudah ada di sini, berarti di sini tinggal diurutkan lagi A, B, ya kan? C-nya kan belum ada, masukkan sini C, kemudian di sini D sudah ada di sini, E, ya kan? Kemudian F,
G udah dari sini, ya kan? F, G, H. H udah dari sini, nggak perlu tulis. I ada di sini, kemudian J kita hilangkan ya. Aturannya tadi adalah kita J dihilangkan dengan nanti diganti dengan huruf Z. Ya nanti tinggal diurutkan terus sampai Z. Nah nanti di sini hurufnya udah beda-beda. Nah untuk metodenya ya sama seperti yang tadi ya. Cuman di sini ditambahi dengan kunci gitu. Nah, nanti ciperteknya juga akan semakin lebih susah lagi gitu. Tapi aturan untuk di tabelnya sama seperti yang tadi. Nah, kemudian ada lagi nih kriptografi modern ya. Jadi ini dibuat memang konsepnya sih sebenarnya sama ya, cuman lebih sulit dipecahkan karena nanti di sini sudah menggunakan kode biner ya, sudah tersandikan ya. Jadi untuk pengamanan komputer ya digital ya. Jadi memang nanti direpresentasikan dalam bentuk biner kalau di kriptografi modern ya. Oke, jadi nanti di sini model enkripsinya itu sudah menggunakan rangkaian bit ya. Jadi contohnya begini. Nah, bila dipecah nih menjadi blok 3 nih, ada plain text seperti ini ya. Nah, maka dipecah dari belakang ya, dari sebelah kanan ya. Nah, ini dipecah menjadi seperti ini. Karena 3 bit, maka jadi 3 blok. Nah, kemudian teman-teman kalau misalnya 3 bit simpan dengan angka 421 ya. Itu kata kunci untuk mengkonversi aja sih sebenarnya. Jadi kita ingin mengetahui binernya 100 bagaimana? Ya, 101. Jadi yang angka 1 ini yang dihitung ya, ditambahkan ya. Karena 1 ini nilainya 4, maka 4 ditambahkan 000 jadinya adalah 4. Nah, karena di sini 11 berarti semua dihitung. 4 tambah 2 tambah 1 berarti 7 ya kan. Nah, kemudian di sini ada 0, nggak perlu. 1 ini nilainya adalah 2, maka masukkan 2. Ini 1142 berarti jadinya 6 ya. Jadi maksimalnya 3 bit itu adalah 0 sampai 7. Nah, ini jadi mulai dipecahkan gitu ya. Oke, kita lihat selanjutnya. Nah, ini ketika menjadi 4 bit maka di sini ada 1248 ya. 1248. Karena 4 bit ya. Jadi bloknya yang tadi tinggal dipecah aja dari sebelah kanan menjadi 444. Ya, 4 blok. Nah, kemudian ini kita hitung nih. 1001 nilai binernya berapa? 8 tambah 000 tambah 1 berarti 9. Nah, di sini masukkan 9. Nah, 1101. Nah, ini ada 8, 4, 12 tambah 1, 13 ya kan. Kemudian di sini ada 11. 11 nilainya adalah 4 dan 2. Maka 4 tambah 2 adalah 6. Nah, gampang aja. Dari biner ke desimal gampang. Nah, ini contoh kriptografi modernnya. Nah, kemudian ada nih kriptografi yang modelnya enkripsi dengan XOR ya. Jadi sifatnya ini modelnya adalah simetri. Nah, contohnya begini, ini plain text-nya begini. Ada 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 ya. Kata kuncinya adalah atau key-nya adalah seperti ini. Nah, kemudian ciphertext-nya bagaimana? Tinggal dijumlahkan aja. Ingat, karena ini XOR, nilainya berbeda menjadi 1, nilainya sama menjadi 0. Contohnya gini, 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1. Nah, ini sama, 1 1 maka jadinya 0. 0 0 jadinya 0. 1 1 jadinya 0. 0 1 jadinya 1. Nah, karena ini OR ya. Seperti di mata kuliah bilang apa? Teknik digital ya. Teknik digital nih kayaknya. Kemudian untuk merubah ke plain text-nya ya tinggal dijumlahkan lagi. Nah, maka nanti plain text yang ini sama dengan yang di sini. Nah, ini enkripsi yang XOR ya. Ya, ini paling banyak sebenarnya digunakan juga model enkripsi XOR ini ya. Baik, sampai di sini dulu ya untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.